Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa tammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'al lana khalisatan wajhikal karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an barakan marhuma wa tafarruqan barakan ma'sum mardiyya. ولا تجعل فينا ولا حوالينا ولا من معنا ولا شقيا ولا مطرودا ولا محروما نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكر نفعا دفاع لفضل استفادة حتى نسبت بلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى هدى الله مرضاتي وقلب ثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita melanjutkan kajian kitab yang penuh barokah ini, Sulamut Taufiq ila Muhabbatillahi ala Tahqiq, karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Sayyid Abdullah bin Tahir Ba'alawi pertama-tama memulai setelah basmalah ya, itu membaca alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menuhani segala alam semesta. Jadi semua puji apapun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang mempunyai daripada nikmat atau keterpujian itu semuanya dari Allah, semuanya hakikatnya. Hatta misalkan mempunyai sifat keterpujian itu daripada makhluk. Tetapi hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menciptakan semuanya. Artinya keterpujian apapun selain Allah itu la li dzatihi. Ya, tetapi apa li ghairihi. Kemarin sudah dijelaskan. Jadi wujud itu ada dua, ada yang wujud li dzatihi, ada yang wujud li ghairihi, ya kan. Kalau Allah itu wujudnya li dzatihi, memang wujudnya itu Allah sendiri gitu, tanpa karena sesuatu yang lain. Tetapi selain Allah itu wujudnya li ghairihi, wujudnya selain Allah itu li ghairihi, yaitu karena Allah. Ghairi ini isinya Allah. Jadi kita manusia, alam semesta semuanya wujudnya itu karena sesuatu yang lain, yaitu karena Allah. Tetapi kalau Allah wujudnya ya nggak ada yang mempengaruhi agar Allah itu ada, nggak ada. Itulah yang namanya wajibul wujud. Kalau wujudnya li ghairihi, kayak kita semua, ini namanya apa? Mungkinul wujud. Begitupun juga dengan pujian. Pujian juga demikian. Kalau pujian hanya Allah Subhanahu wa taala, pujian Allah Subhanahu wa taala, keterpujiannya itu li dzatihi, dari zatnya Allah. Tetapi kalau selain Allah, maka keterpujiannya, sifat keterpujiannya itu li ghairihi, atau dari Allah. Karena kita nggak berdiri sendiri, ya kan? Apapun sifat-sifat kebaikan yang kita miliki, yang terpuji dan seterusnya, itu hakikatnya Allah yang menciptakan semuanya. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji apapun alnya al-istighraq. Semua apapun yang indah, suatu apapun yang baik, suatu apapun yang terpuji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada hamdul hadits alal qadim, hamdul hadits alal hadits, ada hamdul qadim alal qadim, ada hamdul qadim alal hadits. Ya kan? Ada pujian seorang hamba kepada Allah, ya berarti jelas nanti itu milik Allah pujian tersebut. Ada pujian hamba kepada hamba sendiri, kepada hamba yang lain, maka nanti hakikatnya kembali kepada Allah karena Allah yang memberikan nikmat tersebut, ya kan, atau sifat terpuji pada hamba tersebut. Kemudian ada siapa? Ada hamdul qadim alal qadim, pujian Allah kepada Allah sendiri, ya berarti itu jelas milik Allah. Ada hamdul qadim, yaitu Allah memuji siapa? Hadis, kepada sesuatu yang hadis pada makhluknya. Itu misalkan Allah memuji kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, itu juga hakikatnya kembali kepada Allah juga pujian tersebut, karena Allah yang menciptakan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sahaja, la syarikalah, tidak ada yang menyekutuinya. Jadi gitu. Jadi seorang itu selain harus menyaksikan, mempersaksikan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah sebagai syarat apa? Sebagai syarat daripada keislaman, ya, juga harus meyakini. Jadi tidak hanya mempersaksikan saja, tidak, tapi apa? Juga meyakini. Kalau isyhad itu adalah nanti hukumnya kembali kepada sesama manusia, gitu. Jadi syarat agar nanti orang tersebut diberlakukan hukum Islam, maka harus isyhad, harus mempersaksikan bahwasanya dirinya itu Islam, gitu ya. Jadi harus berani mengatakan kepada manusia bahwasanya Allah saja yang berhak disembah. Nah, begini tuh agar apa? Agar hukum Islam itu berlaku dalam kehidupan dia.
Gitu. Kalau dia tidak mau melakukan syahadat, tetapi dia meyakini Allah sahaja yang berhak disembah, ya maka berarti dia Islam indallah. Gitu ya. Islam indallah. Hanya milik Allah saja. Jangan disalahkan, jangan nyalahkan orang ketika menuduh dia itu kafir. Karena dia nggak mau isyhad, nggak mau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah selain Allah. Gitu. Ada sebenarnya sebagian mazhab dari Ahlussunnah juga yang mengatakan bahwasanya isyhad juga harus. Maksudnya iman itu tidak hanya kita meyakini Allah saja hanya sebatas keyakinan, tapi juga isyhad juga sebagai syarat sah. Kalau orang tidak mau isyhad, tidak mau mempersaksikan, tidak mau menyatakan kepada orang lain bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Sayyidina Muhammad itu utusan Allah, maka dia dihukumi kafir. Karena dia nggak mau. Kenapa? Uang kebenaran kok nggak mau diungkapkan. Jadi harus. Kecuali kalau misalkan ada yang memaksa, ada yang mengintimidasi. Kalau kamu ngaku kamu Islam, maka dibunuh dan seterusnya. Maka itu nggak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Itu. Jadi syaratnya dua, isyhad dan i'tiqad, keyakinan. Selain menyaksikan, mempersaksikan kepada orang lain, juga meyakini pada hal. Karena kalau misalkan nggak ada keyakinan ya berarti munafik. Gitu. Kalau kebalikannya misalkan hanya keyakinan saja tapi isyhadnya nggak ada, ya berarti nanti dihukumi kafir menurut manusia. Itu ya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya memang isyhad juga syarat kesahan daripada keimanan seseorang. Makanya Abu Thalib itu dihukumi kafir, banyak para ulama mengatakan demikian karena tidak mau isyhad. Tidak mau bersaksi, mengakui gitu ya. Bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Makanya dihukumi kafir. Meskipun banyak para ulama juga yang membela gitu ya. Nah begitu. Oke. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi sekali lagi ini juga sama berlaku, yaitu isyhad, yaitu mempersaksikan, mengakui dan juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya. Ini hambanya berarti apa? Mengrad daripada Nasrani yang menyatakan bahwasanya apa? Nabi Isa adalah Tuhan. Ini maksudnya menyelisihi daripada keyakinan Nasrani, gitu ya. Wa Rasul, dan utusannya Allah. Jadi harus mempersaksikan hal ini, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu hambanya dan utusannya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi. Jadi ketika seseorang itu sudah meyakini dua hal ini, yaitu syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat nabawiyah ya, syahadah nabawiyah atau ya nabawiyah, maka juga harus meyakini apa-apa yang mempunyai kelaziman daripada keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah, berarti hak-hak kepada Allah juga harus diyakini dan harus diakui. Harus diyakini dan harus diterima. Itu ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga demikian. Apa-apa yang di situ dibawa oleh Nabi Muhammad juga harus diakui. Gitu. Kalau sampai mengingkari, maka itu berarti membatalkan daripada keislamannya atau keimanannya itu. Karena ini merupakan keniscayaan yang logis. Ya, gitu. Kalau teman-teman itu sudah mengakui bahwasannya Darul Anwar Mustafa itu merupakan madrasah saya gitu, tempat tinggal saya, maka harus apa konsekuensi logisnya, konsekuensi secara aturannya, harus mematuhi aturan-aturannya. Kan begitu. Kalau kita mau masuk ke universitas atau pendidikan atau apa, kalau mau masuk ya maka harus siap untuk mematuhi gitu, mematuhi aturan-aturan. Begitupun dengan Islam juga. Asyhadu an la ilaha illallah mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga demikian. Apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, maka harus diterima semuanya. Ya, sallallahu alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabatnya. Ya. Salawat adalah rahmat ta'zim yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu ya salah satu merupakan hal yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Nabi itu ada salawat. Ya. Karena apa? Nabi itu terbebas daripada apa yang diyakini oleh kaumnya Nabi Isa kepada Nabi Isa dengan sholawat ini. Berkat sholawat, karena bahasanya Allahumma sholli gitu kan ya. Ya Allah berikanlah gitu. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu seorang hamba butuh gitu ya. Maka
umat ini itu dijamin tidak akan pernah meyakini Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Karena apa? Barokah sholawat. Nah, kalau Nabi Isa kan diyakini sebagai Tuhan, ya kan, anak Tuhan dan seterusnya. Barokah sholawat Nabi tidak akan pernah diyakini sebagai atau dikultuskan sebagai Tuhan. Ya, sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keselamatan juga diberikan kepadanya. Jadi mahma azuma wa syarufa manzilatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu nabiyyun, innahu rasulun, wa innahu abdun. Tetap meskipun beliau itu sebagai orang yang paling super, paling mulia, paling tinggi, paling semuanya, tetapi tetap beliau itu sebagai seorang hamba yang membutuhkan rahmat Allah. Maka menurut mayoritas ulama dan qaul yang rajih, Nabi itu mempunyai manfaat atau merasakan kemanfaatan daripada salawat yang kita lakukan. Meskipun Nabi derajatnya paling tinggi ya, tetap Nabi itu mendapatkan atau merasakan kemanfaatan daripada salawat yang kita berikan. Ya. Wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya. Keluarganya itu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya. Dan kalau sekarang berarti para habaib, para sadah, Ali Ba'alawi dan seterusnya. Ya. Kullu sababin wa nasabin munqati'un illa sababi wa nasabi. Ya. Semua sebab, semua nasab itu terputus kecuali nasabku. Maka itu tidak akan terputus sampai hari kiamat. Ya. Maka kita wajib untuk mencintai, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mencintai para zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washabi dan sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa sahabat itu? Sahabat adalah seorang yang di situ berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman setelah Nabi diutus, ya. Terus walaupun orang tersebut itu orangnya buta, walaupun itu kumpulnya dalam kegelapan, maksudnya nggak bisa melihat Nabi, walaupun nggak merasa bahwasanya di sampingnya itu Nabi, yang penting berkumpul dan beriman gitu ya. Dan kemudian wafat dengan keadaan iman juga. Itulah sahabat, ya. Wattabi'in, dan pengikut daripada para sahabat tersebut, ya. Yaitu orang-orang at-tabi'in itu orang yang bertemu dengan para sahabat dan beriman gitu ya. Amma ba'du fa hadha juz'un latifun yassarahu Allah taala fi ma yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Maka setelah sholawat, salam dan seterusnya, ini adalah suatu juz, suatu bagian yang kecil, ya, yang Allah berikan kemudahan kepada kitab tersebut atau juz tersebut. Dalam apa? Dalam menjelaskan sesuatu yang wajib untuk dipelajari, mengajarkannya, dan mengamalkannya, baik untuk orang khas, yaitu orang yang alim, maupun orang awam. Jadi kitab ini adalah kitab yang di situ berisikan sesuatu yang di situ wajib untuk mempelajarinya, wajib mengajarkannya, dan wajib mengamalkannya. Siapapun itu orangnya, maka wajib untuk mengamalkan apa-apa yang ada di kitab ini. Maksudnya kitab ini sudah mengcover semua apapun kewajiban daripada manusia sebagai hamba. Maka penting banget ini kitab. Kitab ini fi ghayatil ahamiyah, la ghinan anhu kullu muslimin. Setiap muslim tidak bisa lepas daripada apa yang dijelaskan dalam kitab. Semuanya itu mengcover semua apapun yang harus dilakukan oleh manusia. Ya, semuanya. Apa yang ada di sini itu semuanya penting semua, nggak ada yang nggak penting. Karena itulah kitab yang model seperti ini namanya ilmul hal. Ilmu yang kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan. Itulah ilmu yang wajib pertama kali kita pahami. Sebelum apapun itu, sebelum sekolah, sebelum ilmu matematika, sebelum ilmu macam-macam dan seterusnya. Sebelum ngapalin Quran hatta. Ini kritik sosial, ya. Setelah tauhid, ya. Iya. Pokoknya kitab yang ada di sini. Ini mengcover semua. Tauhid ada, yang dasar-dasarnya mengenalkan Nabi, ya dasar-dasar Islam itu apa dan seterusnya. Kemudian sholat, puasa, zakat, kemudian bermuamalah, yang jual beli, yang dasar-dasarnya begitu. Itu yang dilakukan oleh manusia dalam sehari-hari, dan sesuatu yang menjaga daripada keislaman tersebut, menjauhkan daripada sesuatu yang murtad dan seterusnya, yang membatalkan keislamannya itu dibahas semua dalam sini. Dan itu apa yang wajib pertama kali diketahui dan diyakini oleh dan dilakukan oleh umat Islam. Maka sekarang begitu mirisnya, ini penting bagi kita semua, dan saya mohon untuk mensosialisasikan hal ini. Ini harus kita suarakan kepada masyarakat bahwa kita harus punya prioritas. Apa yang pertama kali dimulai, apa yang pertama kali dipelajari, harus diajarkan ini.
Mereka sangat ihtimam, sangat apa namanya? Semangat sekali. Sangat semangat sekali, sangat peduli sekali. Sangat mempersiapkan sekali dalam apa? Dalam memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah TK dan seterusnya. Kalau TK memang bagus ya, ada ke sekolah, ke macam-macam. Tapi giliran ngaji nggak terlalu dipikirkan. Nggak mau berangkat ya sudah, capek ya sudah, karena sudah lama di bangku sekolahan. Ini musibah besar, musibah besar. Bagaimana seorang tua itu begitu semangatnya, begitu getolnya dalam apa? Menyuruh belajar anak-anak untuk sekolah. PR dan seterusnya ditanya, udah dikerjakan. Tapi urusan masalah keimanan, masalah ya sifat-sifat Allah, sifat-sifat para rasulnya, hari kiamat, hari akhir dan seterusnya enggak. Ini bahaya saudara, bahaya sekali. Ini degradasi, bahaya sekali. Saya mohon kepada teman-teman semua harus memperjuangkan masalah ini, harus menyebarkan kepada masyarakat. Saya banyak berdebat dengan teman-teman seumuran tentang masalah sekolah dengan mondok itu penting mana. Saya nggak anti sekolah, saya nggak anti. Aku lebih sorohatin. Saya tidak anti sekolah, tetapi saya anti terhadap orang yang melupakan agama. Dan saya mengacam itu. Kita butuh saintifik yang muslim, saintis yang muslim. Kita butuh sosialis yang muslim. Kita butuh ahli matematika yang muslim. Kita juga butuh ekonom muslim. Semuanya kita butuh. Itu penting juga untuk memakmurkan dunia ini. Dan itu juga bisa membantu dakwah kita juga. Tetapi kalau nggak bisa ngaji, kalau nggak bisa baca Quran, kalau nggak tahu rukun-rukun sholat, kita hidup itu sementara. Yang lama itu nanti di akhirat. Makanya di pusat pendidikan itu kan 3. Pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dimulai dari keluarga, seorang ibu. Ibunya ini yang penting. Iya, madrasah ya, madrasah al-ula. Ini penting banget. Harus disuarakan. Sekarang tuh di Indonesia teman-teman saya banyak yang radikal. Apa-apa jangan disangkut pautkan dengan agama. Nah, ini. Namanya sekuler itu. Sekuler. Sekuler itu, bukan radikal, sekuler. Terus kayak kemarin pemilihan presiden aja. Sekulerisme itu sudah sangat mengakar sekali dalam masyarakat Indonesia. Coba pikirkan, kenapa mereka orang tua itu begitu semangat sekali dalam memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolahan? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Tahu nggak? Siapa yang bisa jawab? Kenapa mereka begitu semangat sekali dalam memasukkan anak-anak ke sekolah, tapi ngaji madrasah enggak? Duit bisa kerjanya gimana? Bidzabat, sahih. Hadal jawabun sahih, mazbut 100%. Masalah itu masalah duit. Masa depan yang sifatnya duniawi, yang profan. Jadi mereka itu pikirannya itu apa? Pikirannya membangun dunia bagaimana? Itulah ainul almaniyah. Itulah hakikat daripada sekularisme. Pikirannya hanya membangun dunia saja. Makanya namanya itu almaniyah atau alamaniyah. Jadi maknanya itu alam itu ya hanya kehidupan dunia yang dipikirin. Beneran ini betul-betul penyakit yang sudah sangat akut di masyarakat. Akhirat nggak dipikirkan. Ini luar biasa loh hegemoni Barat bukan Barat juga sebenarnya awalnya itu menolak, tapi ya lama kelamaan akhirnya mau juga terhadap sekularisme. Ya panjang cerita. Intinya gitu. Intinya betapa sudah merangsaknya penyakit sekularisme itu, pikiran materialisme itu, semuanya itu. Bahkan ini kritik bagi kita semua. Saya baru saja belum terlalu lama saya tahu bahwasannya kok ternyata banyak sekali mahasiswa itu tujuannya kuliah itu untuk dapat kerja. Astagfirullah. Jauh-jauh ke Azhar kok tujuannya serendah itu. Kita belajar di sini sama kibar ulama, para aulia. Ulama kita itu para wali, para sufi, para astagfirullah. Kok dapat kerja tujuannya? Apa coba? Ini nggak apa-apa saya utarakan.
Apa kata Dr. Adian Husaini? Malu kita itu belajar kalau hanya ingin bisa makan. Karena monyet itu nggak perlu belajar, bisa makan. Astagfirullah. Ragu kita kepada Allah ya tentang rezeki. Nggak apa-apa ini. Pedas-pedas. Berat-berat. Nggak apa-apa. Man ta'allama ilman. La yata'allamu. Dan seterusnya. Sering saya utarakan ini. Siapa yang belajar agama yang di situ dicari bukan Allah Subhanahu wa taala, jangankan masuk surga, baunya saja enggak. Ini enggak main-main ini ya. Enggak main-main. Allah pembeda kita dengan orang sekuler itu tujuannya itu. Nah, berkali-kali saya teman-teman diskusi maupun teman saya ingatkan, belajar jangan karena nanti di rumah nanti bakal ditanya, nanti bisa apa. Jangan. Kita belajar karena Allah menghilangkan kebodohan kita, agar kita selamat dunia akhirat. Ini bahkan sekularisme sudah masuk ke pendidikan agama. Ngajinya belajarnya tafsir, hadis, akidah, Ahlussunnah wal Jamaah, coba tasawufnya juga dikaji. Tapi tujuannya dapat kerja, parah nggak? Parah. Kedonyan namanya, materialisme itu namanya. Agar bisa makan, astagfirullah. Begitu rendahnya Kak ilmu agama. Ya. Saya nggak anti sekolah, silakan. Tapi jangan sampai melupakan agama, dan itu yang paling dasar dan itu yang paling utama dan harus diprioritaskan. Harus diprioritaskan. Penyakit sekularisme itu begitu kuat sekarang ya. Dan ini kitab ini menjelaskan tentang apa-apa yang di situ wajib untuk dipelajari, mengajarkan dan mengamalkan. Jadi kita wajib melakukan tiga hal ini. Kita pelajari dulu nih. Setelah itu mengamalkan, seharusnya gitu ya. Setelah itu mengamalkan, atau terserah sebenarnya tertibnya nggak terlalu dipikirkan. Intinya kita wajib mempelajari, kemudian mengamalkan dan mengajarkan kepada semuanya, khususnya kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita. Pokoknya yang ada di isi kitab ini semuanya penting, semua nggak ada yang nggak penting. Lil khassi wal am, baik untuk orang awam maupun orang yang alim, itu semuanya wajib dalam mengamalkan, mempelajari dan mengajarkan hal ini. Ya. Wal wajib ma wa'adallahu fa'ilahu bis-shawabi wa tawa'ada tarikahu bil 'iqab. Wajib itu sesuatu yang Allah janjikan bagi orang yang melakukannya sebuah pahala. Dan mengancam bagi yang meninggalkannya itu adanya suatu siksaan. Itulah wajib. Maka wajib kita dalam mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan isi yang ada di kitab ini, di Sulamut Taufiq ini. Apa namanya? Wasamaitu Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Sulam, tangga pertolongan ya, untuk meraih cinta Allah dengan senyata-nyatanya, ala tahqiq. Kata sebagian ulama, barang siapa yang mempelajari kitab ini maka insya Allah diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini kitab yang penuh berkah ya. Kitab yang penuh berkah, dikarang oleh wali besar ya. Makanya ini agak kesal lagi, mana kok bisa dia yang belajar ilmu agama seperti ini kok nggak dihargai gitu. Makanya itu malah memperkuat lagi sebenarnya. Makanya sudahlah, apalagi sampai begitulah masyarakat atau dunia kita ini. Nggak perlulah mengharap seperti itu. Nggak perlulah kita mengharap kerja dapat uang, nggak perlu, karena begitu kita mengharap sia-sia sedikit dapatnya. Nggak perlulah. Udah kita mengharap Allah saja. Jangan takut. Sudah mengharap dapatnya sedikit lagi. Ya, makanya nggak usah mengharap sekalian, daripada nanti kita pahala enggak, nanti gajinya juga dikit. Nggak perlulah mengharap. Kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena memperjuangkan agama ini, kita bisa masuk DPR, kita bisa masuk parlemen dan seterusnya, itu kita berjuang. Kita bisa menjadi guru untuk memperjuangkan agama ini, menyebarkan dakwahnya Rasulullah. Jangan takut masalah rezeki. Bukan kok saya melarang teman-teman itu jadi guru, bukan. Tujuan agar bisa kerja, itu tuh udah duniawi banget itu ya. Atau agar bisa itu duniawi banget. Enggak, saya nggak melarang untuk jadi guru, enggak. Lah bahkan itu memang kok nanti
goal tujuan kita ya kan. Kalau guru itu sampai kapanpun tetap jadi guru. Iya. Tinggal yang lainnya itu tambahan. Dan itu memang medan daripada yang akan kita lakukan, itu memang jadi guru, memperjuangkan agama ini. Masalah rezeki jangan jadi tujuan. Masalah uang, masalah materi jangan dipikirkan ya. Insya Allah, istri-istri kita orang kaya. Insya Allah. Menantu apa? Tapi saya Mertua. tambah sedikit Tuh. berbeda dengan di Sulawesi pun seperti itu secara umum. Tadi. Tapi berbeda dengan di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah di sana pemimpinnya itu orang-orang yang ngaji. Kita memperjuangkan begitu bagus. Silakan perjuangkan. Bagus. Iya. Perjuangkan hal itu agar pendidikan agama itu lebih maju, lebih dihormati, lebih mempunyai pandangan wibawa dan seterusnya. Kita harus perjuangkan. Kita perjuangkan karena Allah Subhanahu wa taala. Coba contoh-contoh yang paling cukup ya, contoh kecil misalkan betapa sekularisme itu di Indonesia, di negara kita, dalam kehidupan itu sudah. Memang dari kecil itu sudah dipikirkan untuk tujuan dunia. Nggak mikir akhirat. Coba misalkan kebutuhan primer itu apa diajarkan anak-anak kita? Kasih Pakaian, sandang, panganan, papan. 3 papan. Primer itu apa? Makanan. Coba. Astagfirullah. Primer itu apa menurut Islam? Kebutuhan primer itu? Iman kepada Allah. Iman kepada Rasulullah. Patuh kepada aturan keduanya. Coba masalah makanan itu nomor 1 kan coba. Itu kan sekuler banget itu. Astagfirullah. Apa tadi? Husaini. Adian Husaini. Bagus, tonton videonya, pelajari pemikirannya, bagus untuk memperjuangkan pendidikan agama di Indonesia. Adian Husaini. Oke ya. As'alullah al-karim ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi waz zulfa ladaihi wa ay yuwaffiqa man waqafa alaihi lil amali biqtadah thumma at-taraqqi bit tawaddud bin nawafil li yahuza hubbahu wa walah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah ini atau juz'un latif, yaitu kitab Surah Taufik ini ya, dari Allah, untuk Allah, karena Allah, dan akan kembali kepada Allah, yang bisa membuat dekat kepadanya dan memberikan taufik kepada orang yang mempelajarinya. Untuk apa? Untuk mengamalkan terhadap apa-apa yang ada dalam kitab tersebut. Tsumma taraqi, naik kepada Allah, kita lebih mulia lagi. Bitawadud bin nawafil, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyahuzza hubbahu, supaya kita mendapatkan cinta darinya, wa walahu, dan perhatian darinya. Itu ya. Jadi mohon sekali kita harus mulai memperjuangkan masalah ini. Ini tanggung jawab kita, mas'uliyatuna jami'an. Ya. Kita harus ajarkan mana yang paling utama dulu dipelajari. Sekurang-kurangnya, meskipun misalkan berjalan bareng-bareng, tapi jangan sampai kalah ini agama ini. Ya. Karena sudah ide-ide di sekolah itu semuanya sekuler semua. Ya bukan semuanya. Banyak sekali ide-ide sekularismenya. Nggak memikirkan kehidupan akhirat dan seterusnya ya.